Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah, masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebetulnya yang ngisi pada maghrib setiap malam Kamis beliau Ustadz Iqbal, ketua takmir, namun beliau berhalangan hadir. Kebetulan tadi di WA Pak Wan Malik. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita kenikmatan yang mana kenikmatan itu tidak bisa dihitung satu persatu oleh manusia. Contohnya tadi setelah sholat asar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat turun hujan. Coba Bapak Ibu, satu tetes air hujan itu kita hitung sakit boten? Boten sakit Bapak Ibu. Bisa? Oh, satu tetes semuanya. Kalau semuanya dihitung sakit boten? Boten sakit. Nah, dengan air hujan itulah Allah menurunkan dari langit, kemudian menyuburkan tanaman-tanaman yang mana sebelumnya mati kemudian hidup kembali. Di Allah itu yang Maha menghidupkan, kemudian Maha membangkitkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada ba'da maghrib, setelah sholat maghrib ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menciptakan kaki, menciptakan organ tubuh, menciptakan anggota badan sangat lengkap, bahkan sebaik-baik manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Allah sudah memberikan kita kaki, menciptakan kita kaki, kemudian mempunyai kedua tangan, kemudian kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kemudian kita bisa menghirup udara yang sangat segar, yang mana di rumah sakit masih ada bernafas pakai oksigen. Ya, satu oksigen pinten? Mahal Bapak Ibu. Sekitaran pinten gitu-gitu. Buat kertas gitu. Di rumah sakit banyak sekali yang bernafas pakai oksigen. Tapi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, untuk bisa belajar kembali, belajar bersama, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban umat manusia atau umat muslim. Dengan menuntut ilmu itulah kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita bisa membedakan, oh ini barang yang tidak boleh diambil, bukan milik kita, jangan diambil. Ya, kalau milik kita ya diambil. Alhamdulillah, itu sungguh nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat
iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, panutan kita, panutan seluruh umat muslim di dunia. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sebagai umatnya kita harus ingin semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Haji Mabo. Insyaallah pengawasan sih. Insyaallah kita akan pengawasan terkait dengan hadis Riyadhus Shalihin, yaitu tentang atau karyanya Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang mana beliau membuat bab-bab khusus ya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, tentunya ini sudah familiar sekali. Namun karena salah satu ilmu jika kita ingin melekat di pikiran kita, di akal kita, kemudian kita bisa mengamalkan, itu salah satunya mengulangi lagi, mutolaah lagi, murojaah lagi. Seperti orang penghafal Al-Quran, Bapak Ibu. Orang penghafal Al-Quran itu mudah, menghafal Al-Quran itu mudah, tetapi yang susah itu menjaganya, murojaahnya, itu yang sangat berat bagi para penghafal Al-Quran. Kalau tidak terbiasa, ya cuma setoran ke ustadznya, kemudian yang sudah dihafal itu tidak dimurojaah lagi. Murojaahnya nunggu nek wis sak juz. Nunggu nek wis setoran sak juz rampung, kemudian murojaah saka awal sampai akhir. Akhirnya apa? Mengulangi hafalan lagi. Nah, itu salah satu beratnya orang penghafal Al-Quran itu menjaganya. Namun menghafal itu juga mempunyai pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada zaman Nabi, Bapak Ibu, ada seorang wanita tua renta yang mana dia bilang kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan aku membaca Al-Quran itu terbata-bata." Nah, apa kata Nabi? Maka mendapatkan dua pahala. Yang pertama, lelahnya membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Kemudian membacanya dengan tartil atau terbata-bata itu juga mendapatkan pahala. Jadi boten usah khawatir, okay? Yang dulunya belum bisa membaca Al-Quran tetap berusaha untuk belajar Al-Quran. Boten usah minder. Oke, kancaku kok lancar baca Quran ini, seminggu wis lancar, kok aku wis seminggu ra lancar kok yuyu. Gak apa-apa Bapak Ibu. Gak apa-apa terbata-bata, tapi kita harus berusaha untuk membacanya lebih baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Apa hadisnya?
hadisnya dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Syafaat niku napa Bapak Ibu? Pertolongan. Nah, syafaat ini dibagi menjadi dua, ya. Ketika besok kita di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an atau syafaat Quran. Kemudian yang kedua, kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bedanya apa syafaat Al-Qur'an dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya syafaat Al-Qur'an niku menghalau atau mencegah agar tidak kena azab, agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian kalau syafaat Kanjeng Nabi niku sampun terlanjur disiksa, baru kemudian mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang meninggal kemudian di alam kubur, itu kita pasti mengetahui terkait dengan hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebelum tidur bacalah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah surah Al-Mulk. Kenapa jangan baca surah Al-Mulk? Karena itu akan melindungi kita ketika kita berada di alam kubur. Di alam kubur apakah anak kita ikut Bapak Ibu? Namun ketika kita wafat kemudian anak itu mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka akan mendapatkan pahalanya dari anak tersebut mengalir. Bahkan kemarin saya melihat berita Bapak Ibu viral, ya, ada anak pemuda itu pembalap liar menggunakan motor KLX, kemudian meninggal, akhirnya motor tersebut juga dikubur. Ada Bapak kemarin, saya belum lama ini melihat di IG, kok bisa-bisa motor kesayangannya dikubur, dijadikan satu kali mayatnya. Tapi kemarin saya lihat videonya, mayatnya dulu, kemudian ditutupi oleh blabak atau pring, kemudian motornya juga dikubur. Bayangkan, nek mobil ribut Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbedaan syafaat Nabi dan syafaat Quran. Maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bisa membaca Al-Qur'an, walaupun itu sehari satu ayat. Wah, aku sibuk kerja full, ban subuh tekan maghrib, belas ora kedumuk kitab Quran, kitab suci, sibuk laptopan, sibuk HP-nan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Minimal maca surah Al-Ikhlas. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ora hafal Al-Ikhlas pripun? Minimal maca surah Al-Fatihah. Nek Al-Fatihah ora hafal yo kebangetan. Nah, ini perlu ditutup nggih. Al-Fatihah niku mboten hafal nggih, karena Al-Fatihah ini kunci sahnya salat. Kalau sholat tanpa Al-Fatihah, nah niku mboten sah. Tiba-tiba ketika imam maju gaya ya, kemudian langsung maca Al-Ikhlas. Nah, niku sholatnya mboten sah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
Tadi yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Kemudian keutamaan bagi orang muazin, Bapak Ibu, ya, orang yang sering mengumandangkan azan, nah itu keutamaannya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika besok di hari kiamat orang muazin ini bejo banget. Kenapa? Dalam hadis dikatakan bahwasanya lehernya ini besok akan panjang. Karena besok ketika kita di hari kiamat, matahari cuma berapa jengkal? Bayangkan kalau itu 1 jengkal. Wong wis adohe semene iki pun kepanasan ya. Apalagi besok matahari di atas kita. Bayangkan betapa keringatnya merocos terus. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung kita diberikan usia, kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar membaca Al-Qur'an, kita tekuni supaya kita besok di yaumul akhir boten nyesel, boten gresula. Wah, kok aku wingi ora maca Al-Qur'an. Jadi itu bejo, itu rezekiku. Ning kene gelap gulita, ora lampu. Nah, besok di alam kubur gelap gulita Bapak Ibu, kecuali amal-amal soleh kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama di dunia, itu akan mengalir kepada kita, terutama sedekah jariyah. Sedekah. Apakah sedekah itu hanya dengan melulu uang? Boten. Sedekah paling ringan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku senyum kalih saudarane, senyum kalih suamine, senyum kalih istrine, senyum kalih anak-anake, bahagia ketika mlebu rumah assalamualaikum sing didelok ya wajahe bahagia. Orang ketika pulang rumah, kemudian setelah pulang kerja, bojone delok raine wis merengut, kesel, itu ning omah kok ora masak, misalnya ngoten. Nggih. Nah, itu kata Nabi, sedekah paling kecil yaitu yang mudah dilakukan umat Islam, yaitu senyum kepada saudara-saudara kita, itu mendapatkan pahala. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Anak-anak yang soleh. Kemudian apalagi? Ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang, kepada warga sekitar, kepada tetangga-tetangga kita, teman sebangku kita. Nah, itu salah satu akan menjadi amal jariyah di yaumul akhirat atau di alam kubur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, maka mereka merupakan sebaik-baik manusia. Apa hadisnya? Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apunten Bapak Ibu, kalau minum rum ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita itu tidak melulu untuk hafalkan satu mushaf Al-Quran 30 juz. Tidak Bapak Ibu, Allah tidak memerintahkan itu. Akan tetapi Allah memerintahkan, maka bacalah dengan tartil dan mentadaburinya, dan membaca artinya, memahami tafsirnya. Penjelasan surah ini apa sih? Surah ini menceritakan tentang apa? Misal kita membaca surah Al-Fil, bahwasanya surah Al-Fil ini menceritakan peristiwa ketika Raja Abraha menguasai kota Mekah, kemudian tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan bala tentaranya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Burung ababil. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa batu dari api neraka. Kemudian di dua kakinya itu membawa batu dari api neraka, dan satu paruhnya atau mulutnya itu juga membawa batu dari api neraka. Kok enggak kepanasan manuke? Nggih boten, niku pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu peristiwanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, apakah kebakar hangus? Boten Bapak Ibu. Boten, api tidak mau membakar Nabi Ibrahim. Ning mengke nek langsung aja dicobi-cobi, nyerai kompor disuwet, tangane dilebokke ya panas, nggih. Boten usah dicobi, nggih. Boten usah dicobi. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya, kemudian burung ababil di atasnya Raja Abraha dan para pasukannya. Kemudian batu itu diturunkan begitu saja seperti tembakan-tembakan yang sangat mengerikan. Bahkan di dalam sejarah Nabi, Raja Abraha kisahnya ketika dilempari oleh batu oleh burung ababil, tangannya putus, kemudian dadanya berlubang karena saking panasnya batu dari api neraka. Bayangkan Bapak. Kemudian seluruh kaumnya Raja Abraha hancur lebur, dan kisahnya itu diabadikan di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Allah sudah meratakan Raja Abraha dan para pasukannya, kemudianlah lahirlah seorang manusia yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yaitu beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di dalam hadis dari Utsman bin Affan, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun kita sudah bisa membaca Iqra, tentu kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada ibu-ibu kita yang sudah sepuh. Nah, terus pripun nek ibu-ibu sido? Nah, kita sebagai anak tentunya kita harus selalu mendoakan. Setiap sholat itu kita harus mengatakan Rabbi firli walidain warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Maka insya Allah akan memberikan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mempelajari Al-Quran itu kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, banyak sekali materi-materi yang harus kita dalami Bapak Ibu. Terutama yang pertama, kita harus membaca terlebih dahulu, ya. Jangan menghafal terlebih dahulu. Kalau kita menghafal kemudian kita tidak bisa membaca, cuma mengandalkan MP3, kemudian nanti kalau disuruh baca, panjang pendeknya ditabrak. Nah, kita yang pertama kita harus membaca, karena wahyu pertama ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca kemudian kita menghafal, boleh menghafal setelah kita bisa membaca terlebih dahulu, kemudian kita
menghafal Al-Qur'an. Kalau Pak kula pun sepuh umuripun 50 dosa munggah. 50 dosa menapa itu? 50 munggah nggih, 50 munggah, poso widak munggah. Aku maca ya angel Mas pripun niki? Nek boten saged maos kita hadir duduk bersama teman-teman kita kemudian mendengarkan tausiah-tausiah para asatid, para ustadz, para ulama-ulama, maka kita sudah mendapatkan kebaikannya. Nggih boten rugi Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu jadi orang muslim. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga nggih. Yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka kelak ia akan bersama para malaikat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang hamba atau seorang muslim niku kok sregep banget ngaji, ora tahu absen, ora tahu bolos ngajine, maka ketika kita keluar dari rumah kita niatkan bismillah aku ameh ngaji. Begitu dalam hadis para malaikat turun mengibaskan sayapnya untuk dipersilakan bagi para menuntut ilmu. Bayangkan Bapak Ibu, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mempelajari kalam Allah, kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa membuatnya. Orang Arab tidak bisa membuat kalam Allah. Al-Qur'an tidak bisa. Nah, ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya maka kelak akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tentunya kita semuanya di dunia ini keturunannya sama. Sinten? Nabi Adam dan Hawa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan beragam perbedaan suku-suku. Tentunya kita harus saling menghargai sesama. Nek sebelah orang iso maca Quran kok gaweane wis 3 tahun 4 tahun orang munggah jilid Iqra, mau jilid loro terus boten sah diolok-olok, boten sah diece. Nah, kok kita saling merangkul, dengan saling merangkul itu akan menciptakan kedamaian dalam hati, kemudian kita akan mendapatkan ketenangan berteman. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan itu semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa dalile? Dalile Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nggih punika artine, hei para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu lita'arafu. Napa niku lita'arafu? Saling mengenal. Biyane ora kenal, ketemu ning pengajian dadi kenal. Biyane ra tau jamaah, kok saiki sering jamaah dadi kenal. Nah, itu salah satunya. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Ya, orang yang paling bertakwa. Boleh nggak kita berteman dengan orang non-muslim? Boleh Bapak Ibu, persilakan. Monggo dipersilakan. Boleh nggak kita diberikan makanan kepada orang non-muslim ketika orang non-muslim itu mengadakan suatu acara atau hajatan, kemudian kita diberikan semacam bingkisan, ya, isinya roti atau nasi, ayam utuh, ya, ingkung biasanya. Boleh nggak kita terima? Boleh Bapak Ibu, monggo. Monggo. Boleh nggak ketika non muslim itu kebetulan di samping tetangga kita ada seorang non muslim kemudian mengadakan acara hari Natal, boleh nggak? Boleh, asalkan kita tidak mengganggu, ngrusui ben acarane ora lancar. Wah, iki sesuk iki tangga sebelah ana Natalan, listrike bicarane tak jebruk ben kapok, ganggu bengi-bengi kene turu kok ning ngono sembayangan. Nah, boten pareng nggih. Hargailah Bapak Ibu, kita hargai, kita hormati. Karena ketika kita dalam suatu kampung, kalau kita saling menghargai, kemudian kita saling menghormati antar sesama, antar tetangga, pasti Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nek atine tenangi pun ayem Bapak Ibu. Ayem. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di antara kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi yang membedakan ciptaan, Allah menciptakan manusia sebanyak di dunia ini, menciptakan bumi dan isi-isinya. Tentunya yang paling berbeda, yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang muslim kaya raya? Ada. Ada enggak orang muslim sugih? Ada. Miskin? Ada. Ada Bapak Ibu. Semuanya rata, tergantung kita mensikapi. Kita bersyukur atau kita sering mengeluh. Tapi biasanya ketika manusia itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti selalu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, itu rezeki sayuto misalnya. Tetapi kalau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengeluh, duh kok ini, duh, kata-kata duh metu. Duh kok tanggoku datang teko misalnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dari Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa surah Al-Hujurat ayat 13 ini mengajak manusia untuk saling menghormati dan menjalin persaudaraan karena semua manusia diciptakan sama dan bersaudara. Persaudaraan ini harus didasari oleh
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kesombongan nasab atau asal usul. Kemudian ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia itu berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Tentunya kesamaan asal ini menjadi dasar persaudaraan dan kesetaraan manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk membanggakan nasab dan merendahkan orang lain. Gila aku anaknya wong sugih, kowe wong miskin, wong melarat, orang duwe apa-apa. Aku lho duwe mobil ono 10, jejer. Apa ono ora mobil? Ra ono. Onone apa? Pit onten. Ampun nonton niku. Tentunya kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat tadi ya sudah saya jelaskan bahwa orang yang belum mahir membaca Al-Qur'an maka tidak boleh bersedih. Nah, kita tidak dianjurkan bersedih kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tentunya kita harus mempunyai ghirah, semangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Mboten rugi Bapak Ibu. Belajar Al-Qur'an itu mboten rugi. Saya setuju. Pasti banyak sekali manfaatnya dan nanti bahkan Allah akan menurunkan rezeki yang tak tersangka-sangka atau tak diduga-duga. Bisa nanti ketika kita belajar Al-Qur'an ono sing ngateri oleh-oleh. Kemudian bisa nanti ketika kita belajar bersama ono sing ngateri gorengan nyoyo nggo bareng. Nah, itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak bisa kita duga-duga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bisa nanti dari belakang, bisa nanti dari samping, kanan, kiri, depan, atas, dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti ora nyak-nyake hambane sing gelem ngaos Al-Qur'an. Pasti akan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Bahkan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat itu apa? Nah, nanti di sini akan dijelaskan. Nah, ini yang kelima. Al-Qur'an dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Derajat niku posisi tingkatan-tingkatan. Ya, kalau misalkan kita teguh atau kita rajin selalu membaca Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Napa dalile niki hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau kitab Al-Qur'an. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an itu seperti pisau, nek pisau karaten nek ora tahu diasah, saya napa saya landhep napa saya karaten. Nah, saya karaten saya tumpul apa ora iso dienggo belah. Namun kalau besok itu setiap hari kita asah Bapak Ibu, kita asah sampai meling-meling, kemudian sampai bisa untuk memotong buah dan sayuran dan daging sebagainya, kira-kira landep boten nek diasah setiap hari. Landep Bapak Ibu. Ya, bahkan kisah Nabi Yusuf ya, ketika Nabi Yusuf itu yang paling ganteng ya, kemudian dilewatkan kepada kaum para wanita. Para wanita ini atau kaum wanita ini ada yang sedang mengoncei buah-buahan.
kemudian melihat wajahnya Nabi Yusuf, akhirnya sing dionceki kuwi dudu buahe, tetapi tangane boten krasa. Nah, Bapak Ibu, nek awak dhewe pripun Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu delok wong ganteng wong Korea, kemudian kita delok film Korea lagi ngonceki brambang, kira-kira nek kena tangan sithik ngene wis bengok-bengok boten. Perih Bapak Ibu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah ketika ibarat hati kita, qalbun kita, ketika kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka akan ditutupi dengan kegelapan-kegelapan. Bosen deloke Al-Qur'an ning ngarepe dhewe, wis pernah maca, iso eneh seminggu pisan sinaune. Itu seperti itu. Kalau hati tidak pernah diasah, wis lagi pulang kemudian delok Al-Qur'an ning dhuwur meja ora didumuk mau batin sesuk maca meneh seminggu pisan. Nah, ketika hati ini tidak berinter atau tidak diasah untuk membaca Al-Qur'an, maka saya suwe atine gampang nesunan, ya. Gampang rasani karena tidak untuk membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau lisan kita kemudian hati kita untuk mengaos Al-Qur'an, berapapun ayat yang kita baca, maka lama-kelamaan hati itu akan bersih. Sering nyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah entuk wedang putih. Nah, itu salah satu bentuk rasa syukur. Dapatnya dari mana? Ketika kita sering membaca Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan masjid, untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, dan kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya para malaikat akan mengelilingi orang-orang sing gelem maos Al-Qur'an, sing gaweane tangi bengi maca Al-Qur'an, sing gaweane tangi bengi njaluk ning Gusti Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa membaca kitab-Mu, rakitan iso maca arti nih. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, rumah itu seperti kuburan kalau tidak dibaca Al-Qur'an. Duwe Al-Qur'an 10 ting gledak ning kamar, ting gledak ning ruang tamu, tapi ora pernah di ngaos atau diwaca, kemudian wacane setahun pisan, nek wis dateng bulan Ramadan dibuka, sesuk dilingkas Ramadan tak maca nganti Qur'ane didemok debune kandel. Niku jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Jarang sekali, bahkan tidak pernah untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka biasakanlah setiap kita masuk rumah, kemudian kita mengucap salam, kemudian kita minimal membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah kita membaca di dalam rumah Al-Qur'an, maka para malaikat niku grombol turun, dan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Mau kok baca Al-Qur'an tuh? Nah, ini begitu istimewa dahsyatnya Al-Qur'an diturunkan di bumi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal, Nabi Muhammad meninggalkan 2 pusaka.
Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Perkataan-perkataan Nabi, hadis-hadis Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, kemudian sahabatnya mengajar kepada para tabi'in-tabi'innya, dan terus ke bawah kepada ulama-ulama, sehingga sampai sekarang kita menirukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kemudian kita kembali girohnya untuk belajar Al-Quran. Berapa usia kita tetap selalu untuk membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Maka marilah kita duduk membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Marilah kita duduk dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Bapak Ibu mengatakan untuk referensi nanti bisa dicari di kitab hadis Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.